lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors.
You set my world on. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you
I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay. Cek, cek. Oke. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, suara saya udah terdengar jelas. Oke, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk teman-teman semuanya di peserta workshop kesehatan, inhalasi atau terapi uap untuk batuk dan pilek pada bayi. Jadi pada hari ini perkenalkan saya Kak Rifka, nanti yang akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini, hari Sabtu, hari Jumat, ya di hari Jumat ini nanti kita akan membahas materi tentang terapi uap itu seperti apa sih ya nanti dengan dokter spesialis anak kami yaitu dokter Kiki. Nanti akan kita bahas secara detail mengenai manfaatnya, caranya seperti apa, kemudian juga obat-obatnya yang dapat digunakan itu apa aja, dan yang paling penting siapa aja sih nanti yang boleh melakukan terapi uap. Oke, ini sudah ada 65 yang bergabung. Bagi teman-temannya yang belum bergabung, silahkan teman-teman dikabarin ya untuk segera join karena acaranya akan segera dimulai. Di mana materi pada hari ini sangat seru banget dan sangat menarik karena sangat banyak praktek di lapangan dan permintaan pasien terkait terapi uap ini nih. Jadi saya harap teman-teman jangan sampai kelewatan untuk pembahasan materi lengkap pada hari ini ya. Kak Admin bisa dibantu untuk mengingatkan kembali ke grup peserta agar segera bergabung bagi peserta yang belum bergabung. Oke teman-teman semuanya, di hari Jumat yang cerah ini di bulan puasa, ya saya harap teman-teman nanti kalau bisa memperhatikan dari awal sampai akhir, karena nanti materinya sangat menarik ya. Walaupun puasa kita tetap harus produktif, investasi ilmu ya, upgrade ilmu, karena semakin banyak ilmu yang kita dapat, itu nanti yang akan dapat membawa kita ke gerbang kesuksesan ya. Saya harap teman-teman semuanya semangat pada hari ini. Nanti boleh memperhatikan Dokter Kiki. Dan bagi teman-teman semuanya yang mungkin hari ini masih bekerja, jangan khawatir. Karena nanti kita akan memfasilitasi record Zoom pada hari ini yang dapat diputar kembali untuk teman-teman belajar lagi. Oke, karena sudah banyak yang bergabung, saya mau absen dulu dong kira-kira pada hari ini siapa aja sih yang bergabung ya. Nanti boleh menyebutkan nama, spasi profesinya apa, dan spasi kota asal. Juga alasannya apa sih acara kesehatan terapi uap inhalasi. Silakan menuliskan di kolom chat. Nama, spasi profesinya apa, spasi kota asal, dan alasannya apa ikut workshop infus ini. Maaf, workshop uap ini. Oke, teman-teman semuanya, di hari Jumat yang cerah ini di bulan puasa, ya saya harap teman-teman nanti kalau bisa memperhatikan dari awal sampai akhir, karena nanti materinya sangat menarik ya. Walaupun puasa kita tetap harus produktif, investasi ilmu, karena semakin banyak ilmu yang kita dapat, itu nanti yang akan dapat membawa kita ke gerbang kesuksesan ya. Saya harap teman-teman semuanya
Oke, teman-teman, silakan saya tunggu ya. Silakan menuliskan di kolom chat nama, spasi profesinya apa, spasi kota asalnya apa, dan alasannya apa sih ikut pelatihan workshop UAP ini ya, karena infonya nggak hanya perawat aja nih, tapi ada juga dokter, bidan, perawat, bahkan kemarin sempat ada yang daftar itu seorang ibu ya, karena memiliki anak yang selalu batuk-batuk dan sering sering uap terus. Lah ini ibu ini pengen tahu nih kira-kira aman gak sih kalau anak saya itu di uap terus menerus ya. Nanti akan kita bahas di sini. Oke, kita lihat dulu. Oke, Kak Nurmela, bidan dari Cikarang, karena banyak pasien bapil. Bener banget nih, sekarang cuaca ekstrim kayak gini memang banyak banget pasti yang punya klinik pasien itu banyak yang batuk pilek. Ada lagi Kak Dia, bidan dari Pati untuk menambah ilmu. Kak Fatin dari Surabaya, nambah ilmu karena banyaknya pasien bapil, orang perawat. Oke. Kak Martina, bidan dari Nganjuk. Kak Ida Fatmawati, bidan untuk menambah ilmu dan banyak permintaan uap untuk pasien bapil. Kak Wita dari Kalimantan Tengah, pelengkap masas terapi bapil, seorang bidan. Kak Fatma, bidan dari Palembang, menambah ilmu. Kak Suryati dari Jayapura, Papua, ingin tahu cara pelaksanaan terapi uap. Wah, jauh banget nih di Jayapura, Papua loh, semangat ya. Jadi teman-teman yang dari Jawa jangan mau kalah nih sama Kak Suryati. Ada Kak Rias Widayanti, bidan dari Boyolali, banyak pasien anak-anak yang bapil. Kak Sukmawati, bidan, menambah ilmu. Kak Wulan, perawat dari Lampung. Kak Hana, Jogja, fisioterapi, karena banyak banget pasien bapil. Kak Nursehan, Balikpapan, Kalimantan. Ada lagi Kak Oktavina, Fadilah, bidan dari Padang. Kak Dian Indah, perawat dari Temanggung. Kak Ida Liana, bidan dari Oku Timur, Sumatera Selatan. Tambah ilmu untuk PMB. Kak Rafika Wewang, bidan dari Parepare, Sulawesi Selatan. Untuk menambah ilmu. Ada Kak Winda, BPM, karena banyak pasien bapil yang ingin dinebu. Oke, Kak Sylvia, bidan dari Magetan untuk menambah ilmu. Kak Fitri, bidan Boyolali untuk menambah ilmu. Kak Wahyati, bidan dari Salatiga untuk menerapkan terapi uap pada batuk pilek dengan tepat dan benar. Oke, kita lihat lagi dari mana nih daerah yang belum terbaca. Ada Kak Bidan Dania Puri dari Medan menambah ilmu karena banyak banget bayi bapil di klinik baby spa saya. Ada Kak Vini, bidan dari Sulawesi Tengah, banyak permintaan ibu untuk bapil. Oke, jadi teman-teman ya, tadi banyak banget ada bidan, perawat, fisioterapi. Hampir beberapa itu banyak beralasan ikut karena tingginya keluhan bapil di masyarakat. Yang pertama, dan yang kedua adalah banyak sekali pasien yang ingin terapi uap. Nah, berarti kan sebenarnya terapi uapnya sudah sangat familiar ya di masyarakat. Banyak masyarakat beranggapan bahwa kalau terapi uap itu adalah ampuh mengatasi batuk pilek. Nah, itu apakah betul? Nah, untuk ampuh dalam batuk pilek itu pasti tentunya ada obatnya ya. Dan nanti kita akan bahas nih di sini kira-kira nanti obatnya itu yang aman, yang seperti apa, yang direkomendasikan seperti apa, dan yang boleh memberikan siapa aja. Ya, karena sekarang itu kan apa-apa serba hukum, apa-apa legalitas, apa-apa ada penggerbekan di mana-mana ya kan. Jadi jangan sampai kita sebagai tenaga kesehatan itu melakukan kesalahan nih dalam memberikan praktek pelayanan terapi uap ini. Wah, sangat menarik banget ya, teman-teman. Oke, lanjut ya ke acara selanjutnya. Saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya ada company profil. Kemudian masuk pada pukul Indonesia Barat nanti akan ada materi pertama dan utama yaitu manfaat terapi uap dan detailnya yang akan dibawakan oleh Dr. Kiki spesialis anak. Kemudian di akhir nanti akan ada sesi tanya jawab dan ada absensi sebelum penutupan
penutupan ya. Jadi teman-teman saya harap bisa ikut sampai akhir karena nanti akan ada absensi. Oke, teman-teman semuanya, masuk ke acara selanjutnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu. Silahkan Kak Asmi. Oke, terima kasih teman-teman. Saya ucapkan selamat bergabung bagi teman-teman yang baru aja join ya. Oke, teman-teman sudah ada 82 yang bergabung. Silahkan dong on cam. Bagi yang belum on cam, bisa on cam terlebih dahulu ya. Walaupun hari ini nih kita online, saya di Jawa, tadi ada yang di Sulawesi, ada yang di Papua, ada yang di Medan. Pengennya nanti kita biar bisa saling kenal nih ya. Karena nanti kita akan di satu grup diskusi, di mana nanti setelah workshop ini, nanti kita akan bisa saling sharing nih terkait uap, terkait kasus batuk pilek di masyarakat yang teman-teman tangani. Ya, nanti kita bisa saling sharing diskusi. Oke, yuk on cam. Yang bisa on cam silahkan on cam. Wah nih Bu Suryati nih cantik banget nih dari Jayapura. Udah on cam. Oke, udah on cam semua, udah kelihatan. Oke, ya. Oke, mantep nih, cantik-cantik semua di bulan puasa di hari Jumat yang cerah ini. Kita siap nih ya untuk menerima materi UAP yang sangat menarik. Oke. Teman-teman, saya akan membacakan tentang aturan webinar pada hari ini. Nanti yang pertama adalah interaksi akan dibuka saat sesi tanya jawab dipersilahkan oleh moderator ya. Jadi dilarang nimbrung-nimbrung omongan ya, karena nanti dapat mengganggu peserta yang lain. Kemudian mode mute dan interaksi dari peserta dengan narasumber akan dibuka seizin narasumber. Ya, jadi teman-teman saat nanti menerima materi silakan bertanya di kolom komentar ya. Nanti akan kita bantu untuk bacanya. Oke, lanjut untuk kompani profil silakan ke admin. Teman-teman, PowerPoint-nya
apakah sudah terlihat di layar? Sudah. Oke, bagi yang sedang bekerja atau yang masih di jalan, nggak apa-apa kalau nggak on cam ya, tapi harus memperhatikan ya. Oke, teman-teman semuanya, acara pada hari ini diselenggarakan oleh event organizer dari PT Samudra Arifa Indonesia, yaitu Samudra Learning Center, sesuai dengan Akte Pendirian nomor 6, tanggal 23 Juni 2021, dengan NIB 1252 sekian-sekian 2015, dan juga sudah disahkan oleh SK Kementerian Hukum dan HAM nomor AHU 004137 sekian-sekian 2021. Untuk lokasi kami, teman-teman, bagi yang belum tahu ya, belum kenal dengan kita, ataupun baru pertama join, untuk kantor kami ada di Sragen, Jawa Tengah. Sragen itu dekatnya Solo, mungkin yang belum tahu Sragen. Teman-teman bisa lihat di Google Maps kami, ya, mungkin ada yang mau tanya-tanya, mau main di kantor kami, boleh, silakan. Karena teman-teman juga akan mudah banget menemukan kita, nanti kita juga bisa di sosmed kita, Kak Admin. Next dong. Oke, teman-teman yang pertama bisa menemukan kita di Instagram. Ini Instagram kami. Bagi yang belum follow, segera ya sekarang follow akun Instagram kami. Namanya adalah IO Samudra Arifa Indonesia atau dengan kata kunci Samudra Learning Center. Nanti di situ kita akan sharing update-update event yang terbaru dan juga kita sering bagi-bagi voucher bonus potongan harga bagi peserta. Selanjutnya ini ada TikTok, yaitu event organizer kesehatan. Bagi yang belum follow juga wajib banget follow ya di situ karena kita sering memberikan edukasi, semangat, kemudian juga promo-promo bonus kita share semuanya di sini. Dan selanjutnya teman-teman silakan untuk akun selanjutnya kita ada akun YouTube ya, namanya sama, PT Samudra Arifa Indonesia. Di sana banyak sekali ilmu-ilmu yang kita share di sana. Teman-teman boleh silahkan akses secara gratis sepuasnya ya. Jangan lupa subscribe karena yang kita share tentunya sangat menarik dari narasumber yang expert. Keuntungan follow akun kami yang pertama-tama update event ya, dan yang paling menarik adalah promo di hari spesial potongan harga sampai 50%. Kemudian teman-teman adalah alumni kami ya. Jadi alumni adalah orang yang pernah ikut seminar kita, workshop kita, alumni pelatihan, itu disebut alumni. Di mana di setiap event kita untuk alumni ada harga beda, ada potongan 10% sampai 15% untuk semua event yang kita adakan. Ini beberapa review dari kami, alhamdulillah reviewnya bintang 5 semuanya, positif. Ya, walaupun kita menjual dengan harga sangat terjangkau, tapi kita selalu memberikan yang terbaik untuk peserta, ya, tentunya dengan narasumber expert di bidangnya, tersertifikasi, dan juga materinya mengupas tuntas daging semua nih ya nanti. Untuk teman-teman tidak hanya jadi peserta, tapi kalian juga bisa ikutan gabung bisnis IO kami loh. Tanpa modal, kamu dapat bagi hasil hingga ratusan juta rupiah. Caranya adalah dengan teman-teman share event-event kita ke lingkungannya, ke mahasiswanya, ke sosmednya. Bagi yang bisa mengajak temennya, nanti akan ada fee-nya. Ini beberapa testimoni dari kita. Ada yang sampai dapat fee 1 juta, 4 juta, 6 juta. Hanya dari share event kita. Jadi iseng-iseng main sosmed menghasilkan ya, enak banget join bisnis bareng kita. Kemudian untuk moto kami adalah sukses, jaya, dan berkembang. Harapannya setelah ikut event kita, teman-teman kita bisa sukses berkembang bareng-bareng. Untuk pelayanan kami, yang pertama ini kita ada event organizer kesehatan, ada seminar ber-SKP, pelatihan bisnis kesehatan, perizinan usaha seluruh Indonesia, distributor obat-obatan, jasa SKP semua profesi, kelas pakar di universitas, dan distributor produk Mom Kids and Baby Spa. Di mana produk yang kita jual semuanya aman dan bisa dikirim ke seluruh Indonesia.
Oke, ini beberapa alumni kita. Ya, alhamdulillah setelah ikut event kita, ini sukses-sukses nih. Yang pertama, testimoni alumni hebat kita ada Hosana Care, Baby Spa and Treatment ya, dari Sulawesi Barat. Pencapaiannya dari asisten bidan, kemudian buka usaha sendiri dengan penghasilan 10 juta per bulan. Mantap banget nih. Selanjutnya ada alumni hebat kami adalah Lovely Mom and Baby Care ya dari Bidan Alifa, Sleman, Jogja. Pencapaiannya memiliki 3 asisten bidan dan penghasilan 13 juta per bulan. Oke, next Kak. Selanjutnya kita baca beberapa aja. Nah, jadi harapannya nanti teman-teman setelah ikut event kita, ikuti jejak alumni hebat kami, nanti bisa sharing ke kita untuk pencapaiannya apa sih sampai sekarang gitu ya. Pasti seneng ya, usaha merintis sendiri dari nol, tiba-tiba punya asisten 2, punya asisten 4, penghasilannya 30 juta per bulan. Wah, pasti hebat banget ya. Ini juga kita ada testimoni perizinan usaha. Ini ada perizinan usaha Baby Spa di Nganjuk, perizinan Baby Spa di Sulawesi. Next, ada juga perizinan usaha Baby Spa di Banten, di Sumatera Utara, perizinan salon di Kalimantan, perizinan home care salon. Nah, macam-macam. Bagi teman-teman yang memiliki tempat usaha tapi belum berizin, boleh menghubungi kita, nanti akan kita bantu legalitasnya. Kemudian ini juga kita ada pengurusan SKP untuk perpanjangan STR ataupun syarat buka izin praktek. Kita bisa membantu dari berbagai profesi. Nanti yang berminat bisa silakan hubungi admin. Berapapun SKP yang dibutuhkan nanti bisa kita bantu ya. Selanjutnya, ini distributor obat-obatan yang kita jual. Kita ada berbagai obat-obatan, infus whitening, injek vitamin, macam-macam. Silahkan yang berminat juga bisa order ke admin. Nanti ada gratis ongkir seluruh Indonesia. Selanjutnya ini ada klinik swasta kami, Samudra Holistic Care. Next, selanjutnya. Ini beberapa pasien-pasien kita. Gambarnya jelas ya teman-teman. Biasanya kalau buram atau pecah-pecah itu karena sinyal di tempat kakak. Ya, ini beberapa pasien-pasien kami. Next. Oke, ini berbagai macam layanan kami ya di klinik kita. Memang banyak banget di klinik Baby Spa itu permintaan untuk nebul ya. Untuk itu pasti perlu banget nih dibahas. Sebenarnya nebul itu aman nggak sih dilakukan di klinik ataukah hanya di rumah sakit atau di klinik amannya pakai obat apa? Ya, nanti akan dibahas ya. Kemudian ini event organizer, alhamdulillah kita sudah 8 tahun di bidang event organizer, jadi sudah dipastikan amanah, profesional, dan juga menarik sekali temanya ya. Ini beberapa event-event kami yang kita adakan. Alhamdulillah memang kita seringnya adalah nasional ya eventnya, pesertanya ribuan, dan banyak juga dari seluruh Indonesia nih. Seperti pada hari ini banyak banget, ada yang dari Sumatera, Palembang, Sulawesi, Papua, Jawa, Kalimantan, banyak banget ya yang join. Untuk itu kita harusnya ikut bangga nih, karena ikut di circle yang positif, sama-sama ingin upgrade diri dan berkembang. Ya, ini beberapa event-event yang sudah kita adakan. Jadi kita tidak hanya mengadakan event online ya, offline juga kita sering mengadakan berbagai pelatihan di Solo. Bagi teman-teman yang ingin ikut pelatihan kita, nanti silakan bisa menghubungi admin terkait. Ini beberapa event online kita juga aktif mengadakan sebulan 3 sampai 4 kali. Alhamdulillah pesertanya juga dari seluruh Indonesia Raya ini. Dan ini event kita selanjutnya, teman-teman silakan join bagi yang belum join ya, karena sekali lagi harganya sangat terjangkau dengan materi yang cukup luas dan juga kita selalu memberikan SOP praktek caranya. Ini yang pertama ada workshop estetik, ini lagi rame banget di masyarakat ya, karena dunia kecantikan itu memang lagi naik daun.
Ini ada peeling 6 in 1. Materinya lengkap banget nih. Ada peeling glowing, peeling whitening, peeling acne, peeling ibu hamil, peeling remaja, dan peeling sensitif. Ya, nanti kita ada praktek langsung SOP-nya peeling vampir. Wah, apa tuh? Menarik ya. Peeling vampir. Apa sih itu? Jangan-jangan bikin putih glowing kayak vampir. Lah, nggak tahu ya saya. Besok kita lihat. Bagi yang belum join silahkan. Alumni biayanya hanya 90.000 aja. Oke, selanjutnya kita ada kelas parenting MPASI menu lengkap anti GTM ya atau gerakan tutup mulut. Nanti akan dibawakan oleh trainer kami yang sangat expert banget. Sama, alumni cukup 90.000 rupiah aja. Selanjutnya ada workshop fasilitator prenatal yoga. Nanti akan praktek bareng-bareng yoga dari awal sampai akhir. Biayanya sama 90.000 aja, ada grup mentoring, ada video prakteknya, dan ada grup diskusinya. Selanjutnya kita ada juga terapi infrared untuk bayi dan balita. Ini banyak banget kan digunakan di mana-mana pada pakai infrared. Infrared apa sih infrared? Cara pakainya gimana sih? Keamanannya gimana sih? Cara pakainya yang betul dan benar seperti apa? Akan dibahas juga nih. Terapi infrared ibu-ibu bidan silahkan ikut. Ini wajib banget nih ikut. Biayanya hanya 90.000 rupiah. Selanjutnya, ini juga nggak kalah menarik. Ada infus whitening dan injek vitamin batch 8. Kita buka sampai batchnya 8 loh. Saking banyaknya peminatnya. Karena saking ramainya di masyarakat. Yang menarik di obat yang medical approve ya terkait infus whitening karena kan sekarang lagi rame nih infus whitening menyebabkan autoimun dan lain-lain dan nanti akan kita bahas kira-kira obat mana aja sih yang aman, adakah yang BPOM, adakah yang medical approve yang aman dipakai dan nanti akan kita bahas di situ dengan dokter kita yang luar biasa, Dokter Putri. Silahkan menghubungi admin jika berminat. Dan ini juga workshop kecantikan MTS Korean atau Microneedling Therapy System atau lebih dikenal Dermapen. Ya pasti Bu Bidan nih juga banyak yang merambah di dunia kecantikan ya, facial, Dermapen. Lah wajib banget juga ikut kelas ini. Narasumber kita juga expert banget nih, di mana materinya nanti lengkap. Plus ada bonus Dermapen untuk skin boosternya. Cukup 90.000 aja, nanti silahkan hubungi admin. Aduh Kak, eventnya banyak banget, tapi bagus-bagus banget gitu ya. Wah, ikut semua dong Kak. Ya, karena jangan lupa, terbaik adalah menginvestasikan uangnya ke ilmu agar bisa upgrade diri, membawa kita ke masa depan yang lebih baik. Oke, selanjutnya ini ada pelatihan tatap muka offline. Ini pelatihan Mom Spa and Treatment, Baby Spa and Treatment, dan juga prenatal yoga secara offline atau tatap muka di Solo, Jawa Tengah. Bisa datang ke Solo. Bagi yang jauh bisa ikut online, di mana nanti akan mendapatkan gratis perizinan senilai 1 juta, gratis penginapan, dan gratis pengiriman pelatihan kit ke alamat masing-masing peserta bagi peserta yang online. Materinya sangat luar biasa lengkap, harganya sangat terjangkau, mendapatkan gelar non-akademik di belakang nama, boleh ikut salah satu atau boleh ikut semuanya. Kalau ikut semuanya akan mendapatkan potongan sebesar 500.000 rupiah. Bisa dicicil dan DP dulu ya. Silahkan yang berminat. Lagi ramai banget di masyarakat teman-teman baby spa di mana-mana menjamur ya. Tapi nanti kita akan juga bahas bagaimana sih strategi marketingnya agar baby spa yang baru ini bisa survive di masyarakat luas. Selanjutnya kita ada pelatihan tatap muka atau pelatihan offline yaitu aesthetic training 15 in 1 ya. Materinya sangat lengkap banget, praktek langsung, mendapatkan gelar non-akademik di belakang nama dan gratis perizinan. Lokasinya di Solo, bisa tatap muka. Bagi yang nggak bisa datang, silahkan ikut yang online. Nanti akan kita kirim di grup ya untuk brosur-brosurnya. Kemudian selanjutnya kita juga ada produk Mom Kids and Baby Spa.
Ini ada minyak pijat, aromaterapi, tidik Mm-mm. baby one pulse, krim totok wajah, scrub baby, masker baby, dan lain-lain. Yang mau order bisa WA kami. Ini tadi ya proses perizinannya. Perizinan seluruh Indonesia, bisa baby spa, bisa salon kecantikan, dan lain-lain. Syaratnya hanya KTP dan NPWP. Silahkan menghubungi admin, proses cepat 2 hari jadi. Legal dipakai seluruh Indonesia. Ya, terima kasih teman-teman. Itu tadi kompani profil dari kami. Saya harap teman-teman semangat di bulan puasa ini untuk upgrade ilmunya dan semangat menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ikut di event kita selanjutnya. Ya, karena lebih menarik perempuan pintar daripada perempuan cantik ya. Oke. Sepakat ya teman-teman ya. Nanti silakan ikut ke admin, bisa dibantu kirimkan brosurnya ke grup peserta. Bagi yang berminat bisa langsung japri adminnya ya. Oke, sambil kita menunggu Dokter Kiki join, kita lihat dulu iklan di bawah ini. Silakan Kak. What is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set I lose my breath whenever I see you. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya ya. Udah ada 84 yang bergabung, yang baru aja bergabung, selamat datang dan silahkan ikuti uh, acaranya ya. Oke, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu masuk di materi utama kepada Ibu Kiki. Apakah sudah bergabung? Halo, Dokter Kiki. Halo, Dokter Kiki. Apakah sudah bergabung? Kak Admin bisa dibantu menghubungkan dengan Dokter Kiki. Baik teman-teman, jadi yang akan bergabung pada hari ini nanti adalah narasumber Dokter Kiki, spesialis anak. Jadi beliau salah satu dokter anak di salah satu rumah sakit ibu dan anak di Sragen, yang pasiennya juga lumayan banyak banget ya teman-teman. Jadi nanti kita akan saling sharing terkait gimana sih uap yang sesuai dengan aturan SOP, legalitasnya, dan yang aman itu seperti apa. Nanti akan dibahas langsung oleh Bu Kiki. Udah join Bu Kiki? Ya, Assalamualaikum. Ya, Mbak. Oke, Waalaikumsalam Ibu. Ibu, mohon maaf suaranya agak berdengung. Apakah double join? Tidak. Masih berdengung, Mbak. Oke, sudah enggak Bu, tapi suaranya kurang keras sedikit Bu Kiki. Oke, sudah jelas, Mbak, suaranya? Oke, sudah Bu. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu di bulan puasa ini? Alhamdulillah, sehat-sehat, Mbak.
Oke teman-teman, jadi beliau adalah Dokter Kiki yang hari ini nanti akan sharing diskusi dengan kita terkait uap. Saya harap nanti teman-teman memperhatikan dari awal sampai akhir dan apabila ada yang mau ditanyakan silahkan menuliskan di kolom chat dulu ya. Bu Kiki, langsung saya serahkan kepada Bu Kiki untuk penyampaian materinya ya. Oke, monggo Mbak. Baik, saya buka dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kita sharing pada siang hari ini. Sedikit kita bahas mengenai terapi inhalasi atau yang sekarang dikenal dengan nebulizer. Tapi ternyata terapi inhalasi itu tidak sempit, tidak hanya nebulizer saja, ada juga yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas satu-satu ya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai terapi inhalasi pada anak. Oke, next, Mbak. Oke, ada beberapa item yang akan kita bahas. Di antaranya yang pertama adalah prinsip dasar tentang bagaimana mekanisme cara kerja dari alat tersebut sampai menghasilkan efek yang kita inginkan. Yang kedua, apa saja alat yang bisa kita gunakan. Yang ketiga, apa aja indikasi dari pasien yang yang mengharuskan kita harus memberikan terapi inhalasi. Kemudian yang terakhir adalah jenis obat apa yang bisa kita pilih untuk kita berikan kepada pasien. Next. Nah, prinsip dasar pada intinya inhalasi atau terapi inhalasi adalah memberikan obat secara langsung ke dalam sistem respirasi, baik dari hidung, mulut, masuk sampai ke dalam paru-paru melalui hirupan atau inhalasi dengan menggunakan alat-alat tertentu. Nah, dasar kerjanya adalah intinya alat tersebut bisa mengubah obat dari awalnya bentuk cair menjadi aerosol atau uap yang bisa masuk ke dalam saluran pernafasan. Bahkan terapi yang terbaru saat ini bisa kita bentuk ke dalam dry powder atau pupuk kering yang bisa masuk ke dalam sistem respirasi atau kita sebut dengan DPI. Next. Nah, ternyata alat inhalasi ini ada beberapa jenis. Yang pertama yang kita sering lihat adalah nebulizer atau alat uap begitu ya kalau orang sebutnya. Kemudian yang kedua adalah MDI dan yang ketiga adalah DPI. Di mana MDI dan DPI ini sangat sering kita jumpai pada pasien dengan sesek yang berulang, misalkan asma, PPOK pada pasien dewasa, kadang menggunakan alat ini. Nah, kenapa sih kita harus tahu alat apa yang akan kita pakai, kemudian target apa yang kita inginkan, karena kita harus tahu kira-kira kita mau memberikan efek seperti apa. Kemudian indikasinya bagaimana. Tujuannya adalah menghindari overtreat. Overtreat itu terapi yang terlalu berlebih kepada pasien. Kemudian next. Nah, yang pertama kita pelajari mengenai anatomi saluran nafas. Ya, kita refresh sedikit ya. Yang next. Nah, intinya saluran nafas itu kita mulai dari hidung, kemudian atau mulut, kemudian masuk ke dalam faring, trakea, bronkus, bronkiolus, sampai ke dalam alveoli atau jaringan paru-paru. Nah, yang pertama adalah kita sebut dengan area ekstratorakal atau di luar dari dinding torak atau dinding dada. Yang kedua adalah area tracheobronchial yang ada di dalam dinding dada tetapi di luar alveoli atau paru-paru. Dan yang paling dasar adalah alveoli atau jaringan parenkim dari paru-paru itu sendiri. Nah, kenapa kita perlu mengenal tiga area ini? Karena beda alat yang kita gunakan,
beda juga besarnya partikel yang kita berikan kepada pasien akan menentukan sampai di mana partikel itu masuk ke dalam pasien. Jadi, pada beberapa partikel yang ukurannya besar, lebih dari 10 mikron, kemungkinan tidak akan bisa masuk ke dalam alveoli. Jadi, hanya di luar saja. Mungkin hanya sampai faring atau trankea. Nah, semakin kecil partikel yang kita hasilkan dari alat kita, otomatis partikel akan bisa masuk lebih dalam. Dan yang paling pusatnya adalah di alveolinya. Jadi, ketika si partikel semakin kecil, semakin bisa dia masuk ke dalam, semakin dalam saluran pernafasan yang ada yang bisa masuk, maka itulah di mana efek yang akan kita butuhkan. Nah, alat inhalasi yang seperti nebulizer yang standar atau yang biasa biasanya menghasilkan partikel sebesar 2-10 mikron. Next. Nah, efektivitas terapi inhalasi pada anak akan berbeda dengan orang dewasa, bahkan cenderung lebih rendah. Kenapa? Karena ada hal berikut ini. Oke, next. Nah, yang pertama, ukuran anak lebih kecil daripada ukuran orang dewasa, sehingga diameter saluran respirasinya juga akan lebih kecil. Ketika lumen atau lubang saluran pernafasan itu lebih kecil, otomatis tekanan udara yang melewatinya akan lebih tinggi. Artinya, ketika tekanan udara itu lebih tinggi, sangat mungkin partikel obat yang masuk ke dalam anak itu keluar lagi karena hembusan udara si anak. Sehingga efektivitas terapi inhalasi pada anak relatif lebih rendah daripada orang dewasa. Nah, yang kedua, kemampuan anak. Nah, pada anak yang balita atau kemudian anak yang usia prasekolah belum bisa mengkoordinasikan alat-alat seperti MDI atau DPI. Karena MDI dan DPI ini membutuhkan koordinasi yang bagus antara menyemprot dan menyedot, kemudian tahan nafas. Pada anak kecil itu sangat susah. Jadi oleh karena itu kenapa pada anak usia balita atau prasekolah kita cenderung menggunakan spacer atau cenderung menggunakan alat nebulizer. Nah, nanti di belakang ada gambarnya spacer. Nah, kemudian next. Nah, penghirupan ini direkomendasikan melalui mulut. Kenapa? Karena kalau kita melalui lubang hidung saja, otomatis di lubang hidung itu ada rambut-rambutnya. Beberapa partikel obat akan tersaring di situ atau mungkin akan menempel di lubang hidung itu, di rambutnya, sehingga si obat tidak akan masuk banyak ke dalam saluran pernafasan. Next. Nah, pola pernafasan bayi dan anak frekuensinya cenderung lebih tinggi daripada orang dewasa. Sehingga ketika dia ekspirasi dengan frekuensi yang lebih tinggi, kemudian dengan tekanan tadi yang lebih tinggi karena lumennya lebih kecil, otomatis beberapa obat atau aerosol yang sudah masuk ikut keluar lagi. Jadi dia tidak bisa masuk maksimal ke dalam saluran nafas, tapi dia ikut terekspirasi lagi. Dan hal ini akan mengurangi efektivitas obat yang kita berikan kepada pasien. Oke, next. Nah, yang ini selanjutnya mengenai reseptor beta. Jadi reseptor beta 2 ini fungsinya adalah bronkodilator. Bronkodilator itu untuk membuka saluran nafas. Pada bayi umur kurang dari 12 bulan, efek ini tidak sebaik dengan bila dibandingkan dengan orang dewasa. Jadi obatnya sama, tetapi efektivitas reseptor berbeda antara anak dan dewasa. Dan efektivitasnya lebih efektif orang yang dewasa. Oke, next. Nah, ini yang paling sering ya kita temui bahwa ketika kita melakukan terapi inhalasi, bayi dan anak sering kali menangis.
Nah, mungkin takut karena didekati oleh tenaga medis, mungkin terdengar suaranya yang berisik dari mesin, kemudian terdapat asap. Nah, jadi sehingga si bayi tidak nyaman, si bayi cenderung akan menangis. Nah, sebenarnya menangis ini ada sisi positifnya karena si bayi akan membuka mulut. Kemudian beberapa udara akan masuk ke dalam saluran respirasi sehingga bisa meningkatkan jumlah obat yang bisa masuk. Tetapi ternyata tidak seperti itu. Ada juga faktor yang lain. Nah, selain dia menangis, membuka mulut, tapi dia juga geraknya banyak. Jadi otomatis mungkin tidak semua obat itu bisa terhirup maksimal oleh dia. Karena dia geraknya banyak, kemudian masker tidak menempel dengan tepat, otomatis banyak obat yang bocor. Akhirnya, hasil akhirnya adalah ternyata efektivitasnya lebih rendah. Karena jumlah obat yang masuk juga lebih kurang. Oke, next. Nah, ternyata terapi inhalasi ini ada kelebihan dan ada kekurangan. Ya, ini tentunya kita bandingkan dengan terapi oral atau terapi injeksi atau IV. Nah, kelebihannya adalah ketika untuk saluran nafas, terapi inhalasi ini kerjanya cepat. Kenapa? Karena ketika si obat masuk langsung ke dalam sistem respirasi, dia langsung bekerja, memberikan efek yang langsung. Nah, tetapi ketika obat oral atau obat injeksi itu melalui beberapa tahap. Misal obat oral dia harus diserap dulu, kemudian baru masuk ke pembuluh darah, baru ke reseptor pernafasan. Jadi otomatis mula kerjanya akan lebih lama. Nah, yang kedua dosis yang diberikan akan lebih sedikit dari yang efektivitasnya lebih besar dengan dosis yang tidak mempengaruhi efek sistemik. Karena yang terefek hanyalah saluran pernafasan saja. Nah, kemudian yang ketiga, terapeutik rasionya tinggi, bioavailabilitasnya meningkat karena tidak perlu melewati penyerapan usus, pembuluh darah, dan lain sebagainya, dan metabolismenya lebih cepat. Nah, tetapi si terapi inhalasi ini memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, satu, terapi inhalasi itu satu alat itu tidak bisa untuk dipakai semua umur. Misalkan kalau MDI, DPI nggak bisa untuk bayi dan anak, hanya bisa nebulizer. Kemudian yang kedua waktunya lebih lama. Kalau obat minum tinggal minum cerut selesai. Tapi kalau obat inhalasi kita butuh waktu beberapa menit untuk menghabiskan obat tersebut. Nah, yang ketiga perlu keterampilan dari si pemberi terapi, kemudian tentang cara penempelan alat, kemudian cara penggunaan alat, perawatan alat agar alatnya tidak rusak, dan juga harganya alat mahal dan ada risiko terkontaminasi kuman pada alat inhalasi yang kita berikan untuk pasien. Next. Nah, ini yang tadi kita bahas bahwa yang pertama adalah nebulizer. Jadi alat inhalasi ada 3, nebulizer, DPI, MDI. Yang pertama nebulizer. Nebulizer itu ada 3 jenis. Ada jet, ultrasonik, dan mesh. Nah, yang sering kita gunakan ini ya merek-merek yang ada di pasaran itu jet. Nah, kemudian yang ada di gambar yang sebelah kiri itu adalah ultrasonik, dan ada yang di gambar sebelah kanan itu adalah mesh. Keuntungannya si yang mesh ini lebih gampang. Dia bisa dibawa kemanapun. Nah, tetapi harganya paling mahal yang mesh ini. Oke, next. Nah, tiap-tiap alat ini memiliki keuntungan sendiri-sendiri. Jadi kalau jet itu enaknya dia semua obat bisa. Kemudian dia harganya lebih murah dibandingkan 2 alat yang lain. Volume atau volume yang masuk ke dalam tabung itu paling sedikit, kurang dari 6 biasanya. Nah, tetapi si jet ini
Si jet ini dia kelemahannya adalah kalau kita perawatannya kurang bagus, maka dia akan rusak, gampang rusak. Nah, kemudian kalau yang kedua adalah ultrasonik. Ultrasonik ini keuntungannya dia tidak berisik dibandingkan yang jet. Kalau yang jet itu berisik. Nah, yang ultrasonik itu lebih tenang, kemudian tapi volumenya jadi lebih banyak, lebih dari sekitar 10 mili. Kemudian dia mahal biasanya. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang mesh yang kecil tadi, itu paling gampang untuk digunakan, bisa dibawa kemana-mana. Kemudian suaranya juga tidak bising, semua obat bisa, tetapi harganya sangat mahal. Oke, next. Nah, penting kita ketahui tentang berapa sih volume minimal yang kita masukkan ke dalam. Mungkin kalau kita menggunakan jet atau ultrasonik atau mungkin mesh, perhatikan di kardusnya. Ada fill volumenya. Jadi tujuan fill volume ini adalah untuk memberikan efektivitas volume yang kita berikan kepada pasien. Nah, biasanya obat-obat inhalasi itu volumenya 2 mili. Nah, sedangkan fill volumenya itu biasanya 4 mili sampai 6 mili. Nah, oleh karena itu kita bisa menambahkan cairannya. Cairannya bisa NaCl 0,9% atau normal salin. Jadi bukan air nggih, tetapi NaCl. Nah, kemudian kalau yang ultrasonik volumenya lebih besar, biasanya 10 mili ke atas. Nah, tujuannya adalah kita harus memberikan cairan yang di atas volume residu yang tertera di alat. Nah, oke, next. Oke, next. Nah, ini yang kedua adalah MDI. Nah, MDI ini bentuknya, kalau pada aslinya itu yang bentuknya L, huruf L yang ada di bawah, yang warnanya orange, yang sering kita lihat ya. Ini namanya MDI. Tetapi pada anak sangat susah untuk melakukan hal ini. Nah, untuk supaya bisa terserap maksimal, kita menggunakan spacer. Spacer adalah tabung biru yang dipegang oleh si bayi itu. Jadi kalau kita caranya adalah semprot dulu, serot gitu, kemudian nanti di situ akan masuk ke dalam spacer atau tabungnya itu. Nah, di tabungnya itu si anak bisa bebas bernafas. Jadi sedot, lepas, sedot lagi, lepas lagi, sedot lagi, bisa sampai 8 atau 10 kali hirupan. Oke, next. Nah, ini yang selanjutnya adalah bentuknya DPI atau dry powder. Nah, ada dua bentuknya, turbo healer yang sebelah kiri, yang seperti roket, dan ada yang bentuknya diskus atau yang flat, yang sebelah kanan yang bentuknya kayak kepingan. Keduanya memiliki efektivitas yang sama. Nah, tinggal lebih nyaman menggunakan yang bentuk mana. Intinya, kalau yang ini bentuknya adalah serbuk. Oke. Next. Nah, apa sih terapi inhalasi pada anak? Indikasinya. Yang pertama yang sering banget kita ketahui adalah asma. Asma, terapi inhalasi paling gampang. Atau biasanya kalau anak yang udah usia agak besar, dia sudah tahu cara menggunakan. Jadi mulai dari cara semprot, cara hirup, frekuensi, berapa kali semprot, berapa kali dalam sehari, itu biasanya anaknya sudah hafal. Nah, yang susah adalah pada anak yang belum bisa menggunakan DPI atau MDI, maka kita wajib menggunakan nebulizer. Nah, di situ anak agak susah karena kita harus pegang, kemudian menempelkan alat maskernya pas, nempel lekat di wajah anak supaya nggak ada ya obat yang terbuang. Nah, kemudian selain asma ada juga bronkiolitis, stroke, chronic lung disease, kemudian kalau misalkan mau berencana mengambil sputum
atau dahak, kemudian bronkiektasis, dan lain sebagainya. Intinya adalah penyakit di saluran nafas di mana terdapat penyempitan atau sumbatan saluran nafas. Nah, obat apa saja yang bisa kita temui? Di antaranya adalah cairan salin hipertonik itu NaCl 3% yang ada di Indonesia. Kemudian ada kortikosteroid, budesonid, fluticasone, kemudian ada beta 2 agonis, adrenalin, dan zat mukoaktif. Atau ada beberapa yaitu tidak boleh sebut merek ya. Oke, next. Nah, ini obat bronkodilator atau perlega saluran napas. Ada 3 jenis, kita bisa pilih salah satu atau kita bisa mengkombinasikannya tergantung pada kondisi anak. Yang pertama beta 2 agonis yang sering sekali kita gunakan yaitu salbutamol. Yang lain bisa gunakan procaterol, formoterol, atau terbutalin. Tapi paling gampang, reaksinya paling cepat dan mudah sediaannya adalah salbutamol. Atau kita bisa gunakan kombinasi dengan antikolinergik atau ipratropium bromid, dan bisa juga dikombinasi dengan steroid seperti budesonid dan fluticasone. Okay, next. Nah, mungkin ada yang pernah mendengar atau tidak asing ya dengan kata-kata epinefrin atau adrenalin. Nah, ternyata pada kondisi CROP yang berat atau stridor inspirasi, jadi pasiennya berat banget nafasnya, kita curigai sebagai CROP, maka kita bisa berikan nebulisasi adrenalin. Nah, adrenalin ini dari ampul yang seperti biasanya itu, kemudian diambil dosisnya sesuai yang tertera, kemudian bisa dicampur dengan NaCl karena untuk mendapatkan fill volume yang sesuai alat tersebut, kemudian kita nebukan. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi sumbatan saluran nafas karena CROP atau laryngotracheobronchitis. Tetapi memang pemberian adrenalin ini harus hati-hati karena bisa juga terjadi gangguan irama jantung terutama pada anak-anak yang memiliki gangguan atau penyakit jantung bawaan seperti TOF atau tetralogi ovalus. Oke, next. Nah, yang paling bisa kita gunakan dan lumayan aman dan bisa untuk mukolitik adalah dengan penggunaan NaCl hipertonik atau NaCl 3%. Nah, tujuannya adalah untuk mukolitik, jadi memberikan efek aliran osmotik sehingga dapat mengurangi sumbatan mukus. Tetapi pemberian ini harus hati-hati. Jika pada pasien asma, dia bisa mencetuskan bronkospasme atau sesek yang lebih berat kalau anak itu asma. Next. Nah, sebagai kesimpulan, terapi inhalasi bertujuan untuk meredakan gejala pada saluran nafas. Terdapat berbagai jenis alat inhalasi yang bisa kita gunakan sesuai dengan usia anak dan indikasinya. Dan kita juga harus mempertimbangkan efektivitas pengobatan yang kita berikan kepada pasien. Dan untuk yang terakhir adalah penggunaan obat dalam terapi inhalasi harus sesuai dengan indikasi. Ya, kira-kira demikian Mbak. Mari silakan dibuka untuk sesi diskusi. Terima kasih. Ini materinya udah selesai, Bu. Halo, Ibu. Materinya pada Sudah, selesai. monggo silakan dibuka sesi diskusi. Iya. Baik, buat teman-teman kalau ada pertanyaan, boleh langsung ditulis di kolom komentar ya. Sebutkan nama, asalnya dari mana, serta pertanyaannya. Nanti akan dibacakan satu persatu dari atas.
Baik, ini saya bakal bacain pertanyaan dari teman-teman. Ini pertama dari Kakak Feni. Untuk terapi uap mulai umur berapa dok boleh dilakukan? Dari Kakak Feni Purwani. Gimana buat Bu Kiki bisa langsung dijawab? Oke, eh, terapi uap bisa diberikan pada usia berapapun, tergantung pada alat yang bisa kita gunakan. Misal, pada bayi atau anak usia prasekolah, kita bisa menggunakan nebulizer. Atau misalkan pada anak usia SD atau yang agak besar, misalkan SMP, bisa kita gunakan nebulizer, DPI, atau MDI. Jadi, bayi pun sebenarnya boleh di nebulizer, boleh diberikan terapi inhalasi. Tetapi alatnya yang digunakan adalah nebulizer, tetapi tidak bisa MDA dengan spacer. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Kakak Via dari Jogja. Ini pertanyaannya agak panjang ya Bu ya. Begini, apakah obat nebu hanya dengan resep dokter? Kalau buka jasa baby spa, apakah nakes boleh memberikan terapi uap? Kemudian, apa saja larutannya untuk uap? Ini masih ada lagi, Bu. Kemudian, bisa uap hanya NaCl ketika sudah dibuka, bisa digunakan kembali sampai berapa hari? Begitu, Ibu. Baik, ya. Jadi memang eh, penggunaan terapi nebulizer yang obat-obatan memang harus diresepkan oleh dokter. Jadi misalkan di tempat prakteknya ada dokternya, silahkan bisa karena itu masuk ke dalam terapi obat-obatan resepan oleh dokter. Tapi misalkan tidak ada dokter, lebih aman hanya menggunakan NaCl. Jadi kalau NaCl bisa digunakan berapa kali, itu tergantung sama kontaminasi. Jadi khawatirnya kalau sekali itu dipakai berkali-kali dibuka, bisa terjadi kontaminasi. Kalau terjadi kontaminasi, artinya kumannya bisa masuk ke dalam NaCl, NaCl kita pakai untuk nebulasi, otomatis kita akan memberikan tambahan kuman. Jadi mungkin tidak bisa dipakai terlalu lama ya kalau nanti beli NaCl yang kecil-kecil aja. Baik, terima kasih, Dok. Pertanyaan selanjutnya dari Kakak Dania. Dok, kalau obatnya dipakai dengan Ventolin gimana, Dok? Seperti di rumah sakit, Dok. Begitu, Bu. Penggunaan Ventolin harus peresepan oleh dokter. Kenapa? Karena ada efek samping. Efek sampingnya adalah takikardi. Jadi memang kalau tanpa resep dokter dan tanpa anjuran dokter sebenarnya tidak disarankan. Karena efeknya itu bisa memacu irama jantung. Dan dia kerjanya tidak untuk batuk pilek, tetapi untuk saluran nafas yang sempit atau bronkospasme. Jadi tidak disarankan untuk hanya digunakan batuk pilek yang ringan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Kakak Feni lagi nih. Mungkin ini lanjutannya yang tadi ya, Dok ya. Dan untuk dosis pemberian obatnya itu gimana, Dok? Penggunaan NaCl tadi telah dijelaskan bahwa kita menggunakan fill volume. Fill volume itu tergantung dari merek yang kita pakai. Jadi beberapa fill volume seperti Jet itu variasi antara 4 sampai 6. Jadi kalau di kemasannya tertulis fill volume minimalnya 4, artinya yang kita berikan adalah 4 cc atau 4 mili. Tapi kalau misalkan yang ultrasonik yang minimal fill volumenya adalah 10, ya berarti kita berikan 10 cc. Jadi tiap alat itu punya fill volumenya sendiri-sendiri. Jadi pakainya ultrasonik mungkin 10 cc minimal, bisa sampai 20. Kalau pakai yang jet biasanya antara 4 sampai. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Kakak
Dari kakak Diah Ayu, dari Kalsel, wah ini jauh banget nih. Izin bertanya, bagaimana cara menentukan dosis pada anak kapan terapi nebul dihentikan? Terima kasih. Gimana Mbak? Coba tolong diulang. J. Untuk dosis kan tadi udah dijelaskan ya Bu. Nah, ini kapan terapi nebul dihentikan? Terapi nebul dihentikan, itu maksudnya di stop ya mesinnya ya. Ya Iya, kalau sudah hampir habis di stop saja. Gitu. begitu. Intinya Baik satu ini. dosis yang kita berikan ya dihabiskan. Oh iya. Selanjutnya ada dari kakak Rosita Dewi. Dok, izin bertanya, ada pasien anak di terapi inhalasi dengan nebul, tidak ada riwayat kejang dan tidak demam dok. Saat di nebul, anak menangis terus. Selang 10 menit, anak Mbak, suara putus Mbak. Baik, saya ulangin ya dok. Izin bertanya, ada pasien anak terapi inhalasi dengan nebul, tidak ada riwayat kejang dan tidak demam dok. Saat di nebul, anak menangis terus. Selang 10 menit, anak kejang. Nah, itu gimana itu, dok? Sebenarnya nebulisasi NaCl dengan NaCl saja insya Allah tidak berkaitan dengan kejangnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah saat di nebu itu anak demam? Jika memang pada saat itu anak demam, mungkin si anak itu kejangnya karena demamnya, jadi bukan karena nebulisasinya. Jadi kalau memang dia punya kejang demam dan saat demam itu dinebul, kemudian itu dia kejang, berarti bukan karena si nebulnya, tetapi karena demamnya. Jadi memang terapi seperti ini kalau amannya untuk pelakunya ya tidak dilakukan saat si anak sedang demam. Karena khawatirnya nanti orang tuanya berpikir bahwa kejangnya karena tindakan nebulisasi, padahal sebenarnya bukan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari kakak Maya Pratiwi. Bu, untuk terapi batuk pilek usia bayi bagaimana, Bu? Baik, saya Gimana bacakan Mbak? ulang. Mau diulangi? Saya bacakan ulang, Bu. Oke. Untuk terapi batuk pilek usia bayi bagaimana, Bu? Itu pertanyaan dari kakak Maya Pratiwi. Terapi batuk pilek pada nggih. Kalau terapi batuk pilek pada bayi seperti yang tadi saya bilang, tidak semua batuk pilek itu bisa diberikan terapi nebulisasi, tergantung pada indikasinya. Jadi kalau pada bayi, misalkan dia setelah diperiksa oleh dokter terindikasi untuk dinebulisasi, ya boleh saja. Tetapi artinya dalam artian bahwa kita tidak boleh berpikir bahwa hanya dengan nebulisasi aja ini bisa mencegah keparahan penyakit. Sepertinya tidak seperti itu. Jadi nebulisasi untuk pemberian NaCl itu hanya untuk mukolitik atau untuk mengencerkan dahak saja. Tetapi kalau si batuk pileknya itu karena kuman, kemudian si sistem imunnya si anak rendah, jadi otomatis masih mungkin untuk terjadi apa ya penyakitnya jadi lebih berat begitu ya. Karena kan nebulisasi tidak mengatasi infeksi, tidak mengurangi sesak nafas pada NaCl, dia hanya untuk mukolitik. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari kakak Elita ini, bidan dari Kabupaten Pemalang. Mohon izin bertanya, dokter, bedanya Budesmas dengan Kombiven apa ya, dok? Gimana, Mbak? Bedanya Budesmas dengan Kombiven. Begitu, Bu. Oh ya, itu ya beda isinya. Itu sebenarnya tergantung sama indikasi. Jadi kita tidak bisa memberikan self istilahnya apa ya? Memilih-milih obat tetapi tanpa indikasi. Jadi ya memang indikasinya. Kalau kombiven itu kombinasi dua ipatropium bromid.
Jadi ada antikolinergik dan steroid. Kalau yang satunya hanya steroid. Baik. Selanjutnya dari Kakak Karmuni, Dok, untuk bayi baru lahir, apakah bisa diberikan terapi uap? Eh, Nah, itu tergantung sama indikasi. Jadi kalau memang terindikasi, misalkan dia ada sesak nafas, ada wheezing, ada gangguan respiratori, ya boleh-boleh saja diberikan terapi inhalasi. Tetapi kalau hanya untuk batuk pilek biasa, saya kira tidak dulu. Karena eh, pada bayi atau neonatus biasanya yang tersering adalah pneumonia. Jadi bukan batuk pilek seperti pada anak atau pada orang dewasa. Jadi beda. Biasanya kalau neonatus atau bayi-bayi yang kecil itu biasanya lebih ke arah pneumonia. Jadi mungkin kalau itu mungkin belum perlu. Perlunya adalah antibiotik karena dia untuk mengeradikasi kuman atau menghilangkan kumannya. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membantu mengeluarkan dahak bayi yang bapil setelah dilakukan nebul? Karena sebagian bayi tidak bisa mengeluarkan dahaknya sendiri, ya begitu, Bu. Iya, memang benar bahwa kemampuan bayi untuk mengeluarkan dahak itu tidak bisa dengan sendirinya. Bisa diberikan infrared, kemudian bayi dimobilisasi di miring kanan, miring kiri. Tujuannya adalah untuk apa itu menggoyangkan atau menggerakkan dari si mukosnya. Tujuannya adalah si bayi ketika batuk bisa keluar. Tapi tentunya tidak bisa semudah itu. Jadi ya semaksimal mungkin, tetapi jangan khawatir karena beberapa dahak itu bisa diserap sendiri oleh tubuh ketika si infeksi sudah selesai. Jadi tidak masalah selama tidak sesak nafas. Baik. Selanjutnya dari Kakak Tini Purnamatin nih. Indikasi atau kondisi bayi balita nebulizer, syarat melakukan bayi balita. Pertanyaan seperti itu, Bu. Eh, Gimana Mbak? Ulangi. Indikasi atau kondisi bayi balita nebulizer, terus syarat melakukan bayi balita. Nah, itu tadi. Jadi kalau nomor satu kita nilai dulu apakah pasien itu sesak nafas atau tidak. Jadi kalau pasien itu sesak nafas, berarti indikasinya adalah memang harus diperiksa oleh dokter. Kenapa? Karena dokter harus meresepkan dia mau pilih mana, apakah obat tunggal atau obat kombinasi, atau yang short term atau yang long term. Jadi itu pemilihan kalau nanti misalkan kita melihat baby kita kelihatan sesek ya jangan dinebu sendiri, sudah hentikan karena resiko untuk terjadi bronkospasme atau sesak yang lebih berat. Jadi ketika bayi itu sesak, bawa saja ke rumah sakit atau bawa ke klinik yang ada dokternya. Jadi nanti yang akan memilihkan obat adalah dokter. Jadi pengobatan itu memilih obat tadi itu adalah wewenang dari dokter. Yang meresepkan juga dokter, yang memeriksa dan yang memilih juga dokter. Jadi tidak dibenarkan ketika mencoba-coba sendiri karena resikonya bronkospasme atau apa ya sesak nafas, kemudian takikardi atau jantungnya berdetaknya lebih kencang, kemudian bisa terjadi serangan dan lain sebagainya. Jadi penggunaan obat-obat itu memang hanya dokter yang bisa meresepkan. Baik, ini ada dari Kakak Feni lagi. Ini agak panjang nih, Dok. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, untuk terapi uap boleh diberikan berapa kali terapi, Dok, untuk bayi, anak-anak maupun dewasa? Dan untuk pemberian dosis obatnya untuk bayi, anak-anak maupun dewasa berapa, Dok? Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, untuk perbandingannya berapa banding berapa, Dok? Dan ini pertanyaan terakhir ini. Untuk batuk seperti apa boleh diberikan terapi batuk pilek, Dok? Wah, ini dari Kakak Feni. Ini pertanyaannya ngeborong, ini banyak banget. Boleh dibantu jawab, Dok?
Seperti tadi ya, jadi saya bilang bahwa kalau nanti para ibu atau bunda ini di rumah itu tidak boleh menggunakan obat-obatan tanpa peresepan dokter. Jadi saya tidak merekomendasikan ya untuk penggunaan obat-obatan tanpa peresepan dokter. Kecuali nanti misalkan si anak ini diberikan resep oleh dokter. Jadi pada pasien saya misalkan yang asma gitu ya, misalkan si ibunya cerita, dok saya punya nih alat nebulizer, saya minta diresepi obatnya dong dok. Oh ya, setelah dokternya itu memeriksa pasien, kemudian kita menentukan apakah obat yang akan kita gunakan, kemudian kita bawakan pasien pulang, biar dia bisa nebus sendiri di rumah itu boleh. Setelah diperiksa oleh dokter dan dikeluarkan dosisnya dan dikeluarkan jenis obatnya. Tapi kalau mencoba-coba sendiri ya itu memang ya risikonya seperti tadi, kita tidak menyarankan. Karena anak itu dosisnya adalah berdasarkan berat badan. Jadi tidak seperti orang dewasa. Kalau orang dewasa mungkin menggunakan, oh ini suami saya misalkan sering sesek dok, biasanya pakai ini sama ini dicampur sendiri bisa. Ya itu memang kalau orang dewasa bisa satu kali dosis, satu kali pakai. Karena kan memang ukuran berbeda ya. Tapi kalau anak berat badan berbeda, umur berbeda, maka akan beda juga dosis yang masuk. Jadi tidak bisa digaris bawah untuk dosis karena itu tergantung dari berat badan. Nah, kemudian ini pertanyaan bagus ya dari Bu Eti, apakah boleh dicampur dengan minyak kayu putih? Jadi pada prinsipnya selama ini kami IDAI belum ada rekomendasi ya untuk penggunaan seperti diffuser atau mungkin obat atau alat-alat mekanikal yang lain karena kita belum ada penelitian untuk apakah si partikel yang terhirup itu akan terdeposisi atau terendap di dalam paru-paru selama berapa lama. Nah, itu yang belum ada penelitiannya. Jadi untuk menyatakan dari dokter spesialis anak belum ada rekomendasi untuk itu karena memang belum ada acuannya. Jadi yang direkomendasikan hanya penggunaan obat-obatan yang sudah ada penelitiannya. Jadi kalau penggunaan minyak kayu putih atau aromaterapi belum bisa diberikan komentar untuk itu. Yang relatif aman hanya penggunaan NaCl saja, tapi tanpa campuran-campuran tadi. Baik. Ada pertanyaan lagi dari Kakak Wulan. Dok, ada tidak kontraindikasi nebulizer menggunakan NaCl 3%? Ada, kontraindikasinya adalah pasien dengan asma. Karena pada pasien asma kita gunakan NaCl 3%, bisa terjadi resiko bronkospasme. Bronkospasme itu apa ya? Saluran nafasnya semakin menyempit, jadi si anak akan semakin sesak. Nah, itu tidak boleh pada anak dengan bronkospasme. Selain itu boleh misalkan mengencerkan dahak, itu tidak apa-apa dipakai. Makanya ketika kita mau melakukan atau memberikan terapi nebulizer pada anak, diperhatikan apakah si anak dalam kondisi sesak atau tidak. Karena pemberian nebulizer NaCl 3% pada anak yang sesak tidak boleh. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Kakak Elita lagi, dari Pemalang. Untuk batuk pilek, bagusnya menggunakan obat apa ya, dokter? Untuk nebu hanya NaCl 3%. Ya. Fungsinya NaCl di sini adalah untuk mukolitik atau untuk mengencerkan dahak. Jadi untuk obat medikasi yang lain ya memang sesuai indikasi. Jadi terapinya maksud saya tidak tunggal, tidak hanya diberikan nebu saja, tetapi diberikan obat yang lain yang sesuai indikasi. Misalkan antibiotik atau yang lain, tetapi itu memang peresepan tetap kembali lagi kepada dokter yang memeriksa ya. Jadi kita tidak bisa apa ya hanya untuk memberikan NaCl saja gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya.
dari kakak Alicia. Izin bertanya dok, kalau obat seperti bisolvon apakah boleh digunakan untuk uap? Boleh, boleh ada yang bentuk uap itu memang. Jadi tergantung. Itu ada yang bentuk uap. Kalau memang bentuknya adalah untuk diperuntukkan untuk nebulisasi, boleh. Jadi memang ada beberapa merek tertentu yang mengeluarkan dalam bentuk uap. Jadi memang ada yang bentuk uap, ada yang bentuk oral. Jadi selama itu bentuk uap untuk inhalasi, boleh saja dipakai. Baik, selanjutnya nih pertanyaan dari kakak Yanti Ariyanti. Berapa dosis pemberian obat seperti salbutamol untuk bayi dan anak dok? Itu tadi saya buat. Mbak, itu kan begini, sudah saya bilang, kalau dosis itu berdasarkan berat badan. Jadi tidak bisa kita kan acuan, misalkan ini beratnya segini, harusnya pakai segini. Tidak bisa. Dan memang penggunaan salbutamol itu berdasarkan peresepan dokter. Jadi kalau tidak ada resep dokter, kami tidak menyarankan nggih, untuk dipakai sendiri. Baik, selanjutnya ini dari kakak Wahyati. Dok, izin bertanya, obat terapi inhalasi yang boleh diberikan oleh bidan. Masker nebulasi maksimal digunakan oleh berapa kali? Eh, Gimana, Bu? Jadi masker inhalasi itu satu kali pakai untuk satu pasien. Karena apa? Tadi yang saya jelaskan bahwa masker itu berisiko untuk kontaminasi infeksi. Jadi secara standar satu masker satu pasien. Lah sebelum dipakai mungkin pasiennya mau pakai nebulisasi sehari 2 kali atau 3 kali gitu ya. Misalkan mau dipakai lagi ya bisa, tapi harus dibersihkan di bagian maskernya, tetapi oleh pasien yang sama. Karena jika pasiennya berbeda, maka kemungkinan akan terjadi kontaminasi kuman atau terjadi eh, tambahan kuman. Jadi si yang pertama pakai dia ada batuk pilek, ada kuman. Kemudian mungkin dipakai oleh si adiknya. Lah adiknya jadi ikutan batuk pilek, misalkan seperti itu. Jadi kalau masker dipakai untuk bersama-sama, kemungkinan terjadi kontaminasi kuman. Satu pasien atau satu anak satu masker. Satu anak satu masker. Kemudian ketika mau dipakai, itu harus dibersihkan. Baik, terima kasih, Bu. Ini pertanyaan selanjutnya dari Kak Winda dari Sumedang. Izin bertanya, Dok. Untuk bidan kan dalam MTBS itu bisa memberikan penanganan untuk wheezing dengan nebulizer. Itu gimana ya, Dok? Sementara obat inhalasinya hanya bisa diberikan oleh dokter. Gimana Mbak? Ulangi. Nggak dengar. Baik, saya ulangi. Untuk bidan kan dalam MTPS itu bisa memberikan penanganan untuk wheezing dengan nebulizer. Ini gimana ya, Dok? Sementara obat inhalasinya hanya bisa diberikan oleh dokter. Oke, memang. Jadi memang untuk peresepan obat tetap dari dokter. Jadi untuk penggunaan obat-obat tertentu digunakan sendiri itu sebenarnya berisiko. Jadi berisiko ada tuntutan hukum jika terjadi masalah. Karena memang setahu saya yang meresepkan obat-obatan tetaplah dokter. Jadi kalau menggunakan NaCl itu masih aman. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Kakak Jana Tushi nih. Izin bertanya, Dok, untuk pasien ibu hamil, apakah boleh untuk dinebul? Ibu hamil di nebul. Eh, Iya, Wah, itu mungkin sama dokter Opjin ya, tapi sebenarnya prinsipnya adalah ketika itu yang digunakan itu NaCl dan fungsinya hanya untuk mukolitik atau untuk menghancurkan atau untuk mengencerkan dahak, ya sebenarnya tidak apa-apa ketika si pasien tidak dalam kondisi sesek atau si ibunya tidak kondisi sesek. Kalau ibunya kondisi sesek ya saya kira tidak direkomendasikan. baik. Pertanyaan selanjutnya dari Kakak Feni lagi nih.
Untuk obatnya pakai Ventolin Nebul sama cairan PZ, apa bisa dok? Untuk bayi anak-anak maupun dewasa, begitu. Hmm, tadi ya Mbak, saya sudah Gimana Bu? bilang bahwa saya tidak merekomendasikan untuk pemakaian sendiri tanpa resep dokter. Tetap semua harus resep dokter. Jikalau sudah konsultasi kepada dokter, dokter memberikan advice atau sudah memberikan saran, maka ya sudah berarti mungkin itu sudah dipertimbangkan oleh si dokternya karena dokter sudah memeriksa kondisi pasien. Dan misal tidak cairan PZ, apa boleh diganti dengan cairan RL dok? Gimana Mbak? Misal tidak ada cairan PZ, apa bisa diganti dengan cairan RL? Tidak, hanya NaCl, tidak boleh diganti RL, hanya NaCl. Baik. Ini dari kakak Eliana, dok izin bertanya, untuk anak usia 2,5 tahun dengan radang paru-paru, apakah boleh diuap nebulizer NaCl? Boleh, jika tidak boleh, boleh dilakukan jika si anak tidak sedang kondisi sesak. Boleh. Tapi jika kondisi sesak tidak boleh. Ini dari kakak Siti, dok. Dok, melakukan inhalasi bisa menjadi wewenang kita. Khawatirnya dokter ada yang komplain. Iya, itu tadi yang saya bilang. Jadi kalau cuma inhalasinya NaCl, boleh. Tapi jika pemberian obat-obatan itu ya harus harus pakai resep dokter. Seperti yang saya bilang tadi. Jadi memang tidak ada tidak boleh mengeluarkan obat tanpa resep dokter. Kalau misalkan itu sudah diresepi oleh dokter, ya tinggal dinebukan, ya enggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada resep dokter, tidak disarankan. Nah, ini ada pertanyaan, apa beda NaCl 0,9% dan 0,9% dan 3%? Ya, bedanya adalah konsentrasinya. Jadi kalau NaCl 3% itu lebih pekat, sehingga efek mukolitiknya atau efek menghancurkan dahaknya itu lebih maksimal. Nah, kalau dosisnya NaCl 3% tergantung sama fill volume. Fill volume tadi tergantung sama merek dan alat yang digunakan. Nanti di kemasannya ada. Biasanya ada yang 3 mili, ada yang 5 mili, ada yang 6 mili. Jadi gunakan fill volume sesuai yang ada mereknya itu tadi. Kalau pakai ultrasonik mungkin lebih besar, 10 sampai 15 mili. Gitu Mbak. Oke. Saya kira pertanyaan sudah terjawab semua ya, Mbak. Sudah Ibu, untuk pertanyaannya sudah selesai. Baik, untuk selanjutnya kita sesi foto bersama dulu ya. Buat teman-teman bisa on cam. Sambil menunggu on cam dari Ibu Kiki, apakah ada kata-kata motivasi buat teman-teman semua? Sudah jadi prinsipnya terapi nebulisasi atau terapi inhalasi pada anak sebenarnya bervariasi. Tergantung pada alat yang kita gunakan, tergantung pada usia anak, dan tergantung pada indikasi atau penyakitnya. Tentunya anak yang satu dengan berat badan yang berbeda, maka akan berbeda dengan anak yang lain. Nah, untuk penggunaannya sebenarnya tidak tergantung sama frekuensi, tetapi tergantung pada indikasi. Terima kasih. Izin foto bersama dulu ya Bu ya. Teman-teman Ya, monggo. boleh on cam, apakah sudah on cam semua Kakak admin? Baik. Nanti saya hitung 1, 2, 3. Tahan senyum, kita foto dulu. Udah, Kak. Oh,
Rusak ini gede. Ya, Baik, bisa Ibu. iki Zoom. Kita foto dulu ya, Bu ya. Oke, monggo. 1, 2, 3, tahan senyum. Baik, terima kasih kepada Ibu Kiki selaku pemateri pada hari ini. Buat teman-teman nanti Terima presensinya kasih, Mbak. kita Sehat-sehat untuk semuanya. baik Semoga Ibu, terima kasih banyak Ibu bermanfaat. untuk materinya. Semoga buat teman-teman juga mudah untuk dipahami dan sampai bertemu di workshop selanjutnya buat Ibu Kiki. Untuk presensinya nanti berupa review ya. Nanti jangan lupa review dulu dan di screenshot kirim ke grup, nanti linknya akan kami kirim. Kemudian untuk linknya sudah dikirim ya oleh kakak admin. Kemudian nanti untuk sertifikatnya akan dikirim maksimal H+2 dari hari ini. Jadi buat teman-teman nanti ditunggu dulu, jangan lupa kirim ulasannya dulu, nanti di screenshot dan dikirim ke grup. Kemudian nanti kalau ada kakak admin yang ngechat mau kirim apa namanya sertifikat, boleh langsung direspon biar sertifikatnya bisa segera dikirim ya. Baik, ini akan kita tampilkan untuk video event kita selanjutnya. Bisa diperhatikan dulu buat teman-teman semua karena ini sebentar lagi. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set I lose my breath whenever I see you.
Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set. Baik, untuk teman-teman nanti absennya, linknya sudah dikirim ya di kolom komentar dan di grup. Buat teman-teman bisa kasih ulasan berupa Google Maps, nanti di screenshot dan dikirim ke grup. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah ikut workshop pada siang hari ini. Sampai ketemu di event kita selanjutnya. Buat teman-teman yang mau daftar event yang lain, bisa langsung hubungin kakak admin. Baik, cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila kami ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman udah bisa live ya dari Zoom. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is
is it that you do? My life was great till you added color.